Shalom, perkenalkan nama saya Violita Mamahit dengan NIM 2401011112 kelas D semester 4, dan saat ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Shalom, perkenalkan nama saya Violita Mamahit dan NIM saya Shalom, perkenalkan nama saya Violita Mamahit dengan NIM 2401011112 kelas D semester 4 dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Saat ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dengan judul materi Misi dalam Teologi Perjanjian Baru. 1. Amanat Agung dan Panggilan Misioner. A. Dasar teologis Amanat Agung. Misi dalam Perjanjian Baru berakar pada karya penyelamatan Allah yang dinyatakan melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan mandat kepada para murid untuk melanjutkan karya keselamatan tersebut kepada seluruh dunia. Mandat ini dikenal sebagai amanat agung. Teks-teks utama: Yesus Kristus memberikan amanat agung di Galilea dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Markus 16 ayat 15 juga menegaskan pemberitaan Injil kepada seluruh ciptaan. Dan dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 49 menekankan pertobatan dan pengampunan dosa bagi segala bangsa. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 memberikan pola geografis misi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Makna teologis amanat agung. Amanat agung mencakup 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan. 1. Penginjilan, proklamasi Injil tentang Yesus Kristus. Dan yang kedua ada pemuritan, membentuk pengikut Kristus yang dewasa. Dan yang ketiga pengutusan, partisipasi dalam misi Allah bagi dunia. Dengan demikian, misi bukan sekedar aktivitas gereja, melainkan partisipasi umat Allah dalam missio Dei, misi Allah, yaitu karya untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan ciptaan melalui Yesus Kristus. B. Pribadi Yesus Kristus sebagai pusat misi. Perjanjian Baru menegaskan bahwa inti misi bukanlah penyebaran agama, nilai moral, atau program sosial semata, melainkan pemberitaan tentang pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebus dan juru selamat manusia. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Dan 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus." Karena itu, pusat pemberitaan segala gereja adalah Injil Kristus, yaitu berita tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pemerintahannya sebagai Tuhan. C. Karya pendamaian Kristus sebagai dasar misi. Masalah utama manusia menurut Perjanjian Baru adalah dosa yang memisahkan manusia dari Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Dosa juga merusak hubungan manusia dengan sesama, dirinya sendiri, dan ciptaan. Melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dasar Alkitabnya ada di dalam Roma 5 ayat 8-10, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19, dan 1 Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu, inti pemberitaan misi gereja adalah
Yang pertama, manusia berdosa dan membutuhkan keselamatan. Yang kedua, Kristus telah mati dan bangkit bagi manusia. Yang ketiga, keselamatan diperoleh oleh anugerah melalui iman kepada Kristus. Yang keempat, setiap orang dipanggil untuk bertobat dan percaya kepada Injil. D. Tokoh-tokoh misioner dalam Perjanjian Baru. 1. Yesus Kristus, tokoh sentral misi Perjanjian Baru. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-10, serta memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua, Petrus menjadi saksi utama bagi hari Pentakosta di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 2 dan membuka pelayanan kepada bangsa-bangsa lain melalui peristiwa Cornelius di dalam Kisah Para Rasul 10. Dan yang ketiga, Paulus, tokoh misioner terbesar dalam Perjanjian Baru yang melakukan perjalanan misi ke Asia Kecil, Makedonia, dan Roma. Fokus utama pelayanan Paulus adalah pemberitaan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua. Dan yang keempat, Barnabas, Silas, dan Timotius menunjukkan bahwa misi dilakukan secara kolaboratif dalam komunitas iman. 2. Misi sebagai perwujudan kerajaan Allah. A. Kerajaan Allah sebagai inti pelayanan Yesus. Tema sentral pelayanan Yesus adalah kerajaan Allah. Dalam Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15, kerajaan Allah menunjuk pada pemerintahan Allah yang hadir melalui karya Kristus dan yang akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Karena itu, misi gereja merupakan partisipasi dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. B. Dimensi kerajaan Allah dalam misi. 1. Dimensi spiritual yang mengajak manusia bertobat dan percaya kepada Kristus. Dasar Alkitabnya ada dalam Markus 1 ayat 15, Kisah Para Rasul 2 ayat 8, dan yang kedua, dimensi sosial, mewujudkan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Dasar Alkitab Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Yang ketiga, ada dimensi etis yang membentuk karakter warga kerajaan Allah yang hidup dalam kebenaran, kesucian, dan damai sejahtera. Dasar Alkitab ada dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7. Dan yang keempat, ada dimensi kosmis yang menyatakan pemulihan seluruh ciptaan yang telah rusak oleh dosa. Dasar Alkitab ada dalam Roma 8 ayat 19 sampai dengan 23 dan Kolose 1 ayat 20. C. Misi dan pemulihan ciptaan. Karya keselamatan Kristus tidak hanya menyentuh manusia secara pribadi, tetapi juga seluruh ciptaan. Dosa manusia telah membawa kerusakan pada 1. Hubungan manusia dengan Allah, 2. Hubungan manusia dengan sesama, 3. Kehidupan moral dan spiritual manusia, 4. Keseimbangan ciptaan. Melalui Kristus, Allah sedang mengerjakan pemulihan menyeluruh. Dalam Roma 8 ayat 19 sampai dengan 23 menggambarkan bahwa seluruh ciptaan menantikan pembebasan dari kebinasaan. Kolose 1 ayat 20 menegaskan bahwa melalui darah salib Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Karena itu, pelayanan sosial, keadilan, pendidikan, kesehatan, perdamaian, dan pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari kesaksian tentang karya pemulihan Allah dalam Kristus. 3. Gereja sebagai komunitas misioner. A.
identitas gereja dalam misi. Dalam Perjanjian Baru, gereja bukan hanya penerima Injil, tetapi juga pelaksana misi Allah. Gereja dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Dasar Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Efesus 4 ayat 11-13, 1 Petrus 2 ayat 9. Gereja ada karena Injil dan diutus untuk memberitakan Injil. B. Model gereja misioner dalam Kisah Para Rasul. 1. Gereja Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat pertumbuhan gereja mula-mula. Ciri-cirinya: yang pertama, bertekun dalam ajaran Rasul. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan sesama. Yang keempat, bersaksi tentang Kristus. Itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Gereja Antiokhia. Gereja Antiokhia merupakan gereja pengutus pertama dalam sejarah kekristenan. Dari gereja ini diutus Paulus, Barnabas, dan Antiokhia menjadi model gereja yang multikultural, berorientasi keluar, mendukung penginjilan lintas budaya, dan menjadikan Kristus sebagai pusat pemberitaan. C. Fungsi gereja dalam melaksanakan misi. Yang pertama, kerigma atau pemberitaan, mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Yang kedua, didace atau pengajaran, membentuk murid Kristus yang dewasa dalam iman dan kehidupan. Yang ketiga, koinonia, yaitu persekutuan yang membangun komunitas yang hidup dalam kasih karunia Kristus. Yang keempat, diakonia atau pelayanan, melayani kebutuhan manusia secara holistik sebagai wujud kasih Kristus. Keempat fungsi tersebut harus berjalan secara terpadu sehingga gereja menjadi komunitas misioner yang utuh. 4. Implementasi misi dalam konteks gereja, sekolah, dan masyarakat majemuk. A. Implementasi dalam misi gereja. Gereja melaksanakan misi melalui yang pertama, penginjilan yang berpusat pada Kristus. Yang kedua, pemuritan yang menghasilkan kedewasaan rohani. Yang ketiga, pendidikan warga gereja. Yang keempat, pelayanan sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, pengembangan kepemimpinan Kristen. Yang keenam, pelayanan dan digital dan media. Indikator praktis. Yang pertama, tersedianya program pemuritan dan jemaat memahami Injil secara benar, lalu keterlibatan jemaat dalam pelayanan dan kehadiran gereja yang berdampak bagi masyarakat. B. Implementasi misi dalam sekolah. Sekolah merupakan ruang strategis pelaksanaan misi Allah melalui pendidikan. Bentuk implementasinya yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam pembelajaran. Yang kedua, memperkenalkan peserta didik kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, menjadi teladan karakter Kristiani. Yang keempat, membina peserta didik secara holistik. Yang kelima, mengembangkan budaya sekolah dan berlandaskan kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang keenam, melaksanakan pendidikan yang inklusif dan transformatif. Lalu ada peran guru pendidikan Kristen. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi pendidik iman, pembimbing karakter, saksi Kristus, dan agen transformasi sosial. Dan implementasi misi dalam masyarakat majemuk. Masyarakat modern ditandai oleh keberagaman agama, budaya, suku, dan pandangan hidup. Karena itu, pelaksanaan misi harus dilakukan secara bijaksana, penuh kasih, dan menghormati martabat manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.